Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saja harus mulai Chan. Atau saya belum. Udah sekarang mau udah. Udah sekarang ya Udah maklum sekarang. lah. Kita kan nggak punya kamera, men. Amatiran Biasanya juga begini-begini sendiri. Guys, Om Zen itu kemarin pernah lihat mahasiswa kreatif dia olah sampah. Patah hati awalnya. Patah hati karena dia ditolak oleh sama anaknya kepala dinas. Yang kebetulan kepala dinasnya itu dia konsen terhadap persoalan sampah dengan program Tatanen di Balai Atikan. Nah, sempat dikasih kado sama Kang Deddy, ada sampah. Ada bawa mobil ke sana ngasih kado. Namanya Rai kalau nggak salah ya. Putra Bahari loh itu. Nah kita sekarang nih ketemu sama Kang Bayu. Kang Bayu itu kasih penanganan sampah. Saya pengen tanya nih menghadapi pemuda kreatif yang kayak gitu. Sebenarnya kalau sampah di Purwakarta itu sehari berapa sih yang buang ke TPA? Kalau Bos. siap. Sehari teh sekarang di angka 710 kubik sampai hampir 750 kubik kan. Nah itu angka realnya memang fluktuatif ya Kak, fluktuatif karena kita juga pertama nggak punya alat timbang ya, alat timbang kendaraan itu jadi untuk sementara kita manual publikasi estimasi satu kendaraan yang masuk itu berapa kubik gitu. Nah dengan jumlah seperti itu kan cukup banyak ya. Dengan TPA Cikolotok kita juga lumayan bebannya berat gitu Pak, berat. Nah, makanya perlu orang-orang ya seperti Rai ya tadi ya yang turun, ya penggiat-penggiat lingkungan yang lain juga harus turun lah intinya. Masalah sampah itu bukan masalah pemerintah Sebenarnya bukan masalah kita bersama. Makanya harus nyampah lagi pan kita. Enggak gue nyampah, betul. tadi sampahnya tadi pikiran mereka mana? Jadi orang-orangnya kita terjebak dengan kita mau udah bayar retribusi gitu ya. Jadi sampahnya bayar cuma 5.000, tapi tanggung jawab yang dibebankan kepada dinas atau pemerintah daerah itu berat dari hulu ke hilir. Ngangkut dari rumahnya sampai ke TPA dengan harga 5.000 per bulan gitu ya. Secara ekonomis dan hitung-hitungan nggak masuk Pak. Nah, makanya tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama gitu. Makanya masyarakat juga harus ikutan lah minimal mengurangi sampahnya, memilah sampahnya. Dan juga seperti tadi kan Rai, kita itu mengolah sampah jadi bubur sampah, dimanfaatkan jadi pupuk kah, jadi maggot kah. Yang penting terurai dan aman bagi lingkungan ya. Ini kan ngobrolnya serius Pak Bayu. Tapi digoda dulu dikit geser sini, nah kejauhan. Kejauhannya. Nah. Jadi konten ya. Kameramennya kan ini mah nggak canggih, jadi harus besar geser. Nah itu kan kelihatan mesra tuh kan. Cowok nanti kan kelihatan terlalu mesra. Tapi ngomongin sampah juga kita mesra aja. Tapi sampah itu guys, serius banget ini kenapa saya penasaran pengen nemuinin Kang Bayu itu kan TPA itu kalau 700 ton 700 kubik sehari kira-kira daya tampungnya berapa tahun lagi sih? Kalau hasil hitung-hitungan kemarin konsultan ya yang hitung ya saya juga kurang begitu paham dan bagaimana hitungannya. Jadi saat ini itu dia tampungan TPA Cikolotok itu tinggal sisa itu 40%-an lebih lah. 45%-an lebih. 40%-an lebih. Nah, lamun dekat cokot ku rongsong. Iya, dekat cokot ku iya nya pokona mah kan kuatkeun lah 3 tahun deui mah. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Jadi memang lamun aya nu pemuda kreatif itu terbantunya. Terbantu. Harus lebih banyak lah. Harus lebih loba. Jika rai-rai yang lain harus sebab lamun hiji PDU misalnya jika kemari itu sehari 10 ton per hari 10 kubik berarti dalam 1 bulan bisa mengurangi sampah 300 kubik per bulan. 300 kubik per bulan memperpanjang umur daya tampung TPA Cikolotok. Eta hiji apalagi lamun genep lamun 10 berarti kan 3.000. Tapi kuduna 3 tahun geus pinuh, eta bisa kana 5 tahun lah. Bisa memperpanjang. Intinya mah
harus banyak menginspirasi orang ya, seperti Kang Rai atau orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan itu harus banyak bermunculan. Ketika bermunculan masyarakat itu serta. Nah, yang waktu mereka do, aya teu Kang Bayu harita. abdi nyebut Pak. Nyebut di sini. Malu. Kasih penanganan sampahnya malu, ada Kang Dedi. Ngasih kado langsung turun ke pasar. Ngambil sampah langsung dikasihin ke kado ke Rai itu ke PDU. Malu. Ya sebenarnya ya memang karena itulah sih ya. Jadi semangatnya harus sama sih kalau sampah memberenannya. Ya intinya mah sampah teh harus banyak dibicarakan kan Pak. Jadi lamun banyak dibicarakan jadi obrolan sehari-hari, kita itu akan tergugah. Dalam tadi bororah diobrolkeun gitu tentang sampah, datana diobrolkeun nyampah mah di mana wae. Tapi kalau sering diobrolkan orang-orang teh jadi tergugah, oh nya ieu runtah di dia gorengnya, baunya jadi penyakit akhirnya. Kumaha solusina gitu kan. Nah, makanya harus semua pihak terlibat mulai dari RT, RW, masyarakat. Berarti Semua ini mah tanggung jawab bersama. memang mungkin kesadaran untuk membersihkan ada. Ada. Tapi mungkin kita hanya baru sampai membersihkan ngangkut buang. Itu. Belum sampai membersihkan ngangkut Dan ngolah. olah. Dan ternyata di sampah itu kalau di luar itu kan jadi sumber sirkular ekonomi. Jadi sebuah bahan ya untuk ekonomi gitu. Jadi bisa meningkatkan ekonomi lagi. Ada nilai rupiahnya lah yang bisa diolah Lamun di situ. kawin mah karena nepikeun ka ngalamar, ngawi numpakan. Can undang ngasih ya. Nepikeun ka ngurusan. Ngawi ngurusin. Jadi itu tanggung jawab atau tanggung jawab. Iya sama, Pak. Betul. Kan kita nyampah tiap hari. Iya benar. Makan apapun nyampah. Buang aja kan? Buang aja. Itu tidak tanggung jawab. Iya, terus memang ada penggiat Nah, ngambil, tapi nganterin, berapa? buang, Iya, sama. nggak ngelola. iya benar. Kan harusnya dikelola. Betul. Di sampah itu menjadi zero lagi. Hari itu nyampah, hari itu bersih. Nah, itu gimana caranya? Itu slogannya bagus. Benar, Pak. Makanya kalau ada pemuda kreatif lagi, saya juga pengen lihat di situ, belum pernah ngelihat itu ke PDU itu. Nanti saya lihat PDU situ. Ya, Yap. iya. Nanti ngelihat ke situ. Apa sih yang dikasih kado kemarin sama Kang Dedi itu sampahnya digimanain? Nah, betul, Terus betul. jadi apa? Saya pengen lihat Iya. itu. Gitu. Dan memang bagus ternyata Purwakarta juga bersih kan sekarang. Iya. Tapi ngemeng-ngemeng itu harusnya Cikoloto kalau 4 tahun lagi berarti kan kita harus Ya. pada titik kritis itu kalau 40% lagi, Memang Pak. perlu duduk bareng ya Pak ya. Perlu semua pihak Semua pihaknya. dilibatkan, diceritakan Komponen masyarakat harus seperti apa kita bergerak gitu. Karena sampah teh rek dinaon geus. Nah, Rek dijieun naon. ini hal yang serius lah gitu, bukan yang main-main. Kita harus seriuskan bagaimana pengolahan sampah seperti Kang Dedi bilang gitu ya. Iya. Nah ya mah saya sebagai warga ingin berbuat gitu kan. Sok. Jadi udah dicontohin, terus kita kenapa diem aja gitu. Dan kalau tidak diolah, sampah itu menjadi bahaya laten. Betul. Bahaya laten sampah apa mengancam kehidupan Iya, benar. kita. Bom waktu ya Pak. Iya, bom waktu dalam jangka panjang. Dan mungkin kalau Purwakarta sudah jangka pendek, Pak. Udah tinggal beberapa tahun lagi daya tampungnya udah penuh. Iya, iya benar. Iya. Perlu ada terobosan lah. Kudu aya terobosan, kudu loba anu diberi kado-kado lah, kado sampah supaya semangat. Siap. Ya. Tai sampah teh lamun misalnya diolah jadi bubur sampah terus jadi apa sih, Pak? Sebenarnya Sebetulnya banyak Potensi-potensi. potensi dari sampah ya. Kalau di Purwakarta itu kan itu misalnya sampah sudah jadi bubur sampah, itu bubur sampah bisa jadi apa aja? bubur sampah kan bisa jadi pakan maggot tadi. Oh. Pakan maggot bisa. Campuran untuk pupuk composting bisa. Iya. Mungkin tadi terakhir yang kemarin ngobrol sama orang riset ya, Badan Riset Nasional itu bisa jadi seperti briket ya. Briket itu kayak batu bara. Iya. Tapi bukan batu bara tapi briket lah bahasanya, itu bisa dicampur di dalam boiler batu bara, malah bisa dipakai di industri gitu. Itu bisa. Bisa banyak sebenarnya, banyak turunannya ya dari sampah itu bisa jadi produk-produk lain. Produk Dan plastik sama karet plastik bisa diprolisis ya kan, jadi solar kan? Solar. Nah, atau jadi pelet pelet plastik atau enggak dibentuk lagi biji plastiknya. biji plastik bisa Terus diolah jadi gayung. jadi baskom Jadi ya, baskom. segala rupa sebetulnya itu sumber bahan baku raw material yang masih bisa dimanfaatkan. Nah itu
atau ya banyak lah yang bisa dicari bagaimana penanganan sampah sampai ke kapasitas itu. Tidak itu liar ngurus sampah kan? Ya, Nggak pusing ngurus sampah. Hah? Ini kasih persampahan nih. Kasih penanganan sampah. Saya pengen tanya, nih mukanya udah muka pusing ya? Muka sengsara. Jadi hari pusing mah sebetulnya karena pekerjaan, Pak. Ya. Karena pekerjaan tanggung jawab. Dan apapun pekerjaannya ada resiko, ada yang harus dipikirkan gitu. Dan saya tahu pusingnya Pak. Bapak nggak pusing ngangkut sampah nggak. Bapak nggak pusing nampung dan buang sampah. Yang saya lihat Bapak pusing bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, agar sampah itu setelah dibuang bisa diolah. Saya lihat itu Bapak pusingnya pasti di situ. Iya. Kalau saya tebak, iya kan? Jadi kan masyarakat kesadarannya masih kurang, Pak. Masih kurang. Jadi harus terus diedukasi. Harus terus diedukasi. Dalam artian edukasi itu tidak hanya 1 kali 2 kali. Iya. Jadi udah seperti kebudayaan, budaya bersih. Benar. Biar Bapak yang tadinya kelihatan rumek jadi cerah. Siap. Iya. Kalau sekarang kan wajahnya masih wajah nyampah, Pak. Wajah nyampah. Udah kayak sampah ya. Iya. Kalau nanti wajahnya wajah mengolah sampah, Siap. penuh dengan keceriaan. Ya, nanti kita lihat ke sana. Saya mau lihat nanti kalau Bapak nggak ikut juga nggak apa-apa. Saya mau lihat itu PDU pengolahan yang kemarin dikasih kado Ke mahasiswa itu. ke mahasiswa. Minimal lihat wajahnya dulu. Lihat wajahnya. Biar kenal dulu. Biar tahu. Jadi wajah-wajah yang menginspirasi itu yang seperti apa anak muda tadi. Bukan kenal, itu anak saya Pak. Enggak kenal, cuman saya kan baru tahu kalau dia dikasih kado sama Kang Deddy. Iya. Saya baru tahu kalau dia dikasih kado sama Kang Deddy, makanya saya pengen nanya kenapa dia masih sampai dikasih kado itu. Dengar-dengar patah hati, kok bapaknya nggak tahu kalau dia patah hati? Nggak bakal bilang sama bapaknya. Iya, benar. Soalnya bapaknya nggak pernah patah hati. Kalau saya mah tidak akan pernah patah hati, Pak. Kita mah patah hati nggak ada rumus patah hati, sebab patah hati saya mah elastis. Dari karet pokoknya. Dari karet hati saya mah elastis, Pak. Nggak pernah, nggak kayak kasih penanganan sampah Kang Bayu. Little patah hati, little patah hati. Sama masyarakat Pak patah hatinya. Little pusing, kalau saya mah nggak elastis. Saya mah apalagi tuh, kalau melihat yang mencrang, elastisitasnya itu tinggi. Kayak penbel itu mesin cuci. Udah baik. mulai. Nanti dipakai lagi entengnya. Apa tuh? Om Jen, godain kita dong. Iya, itu jujur aja guys, ini pemirsa. Saya kan itu konten tuh namanya Om Jen Raja Gombal Sejagat. Anak saya protes, udah pada gede. Dia katanya udah jangan pakai nama Raja Gombal, cukup Om Jen aja. Makanya coba lihat tuh di konten yang terbaru, cukup Om Jen aja. Saya bilang kenapa? Emang bapakmu suka ngegombal? Kok saya bilang gitu, jangan dong ya, di sekolah itu banyak yang nanya katanya anaknya Raja Gombal. Makanya guys ya, sorry ya, punten mohon maaf dulu para pemirsa, para penonton Om Jen Raja Gombal yang pernah bubur merah, bubur putih, Raja Gombalnya hilang. Nggak apa-apa ya, yang penting kan masih ada nama Om Zennya. Dan yang paling penting gombalnya masih ada. Ya, nanti saya mau lihat jalan-jalan ke sana, lihat PDU. Ya, di sini senang, di sana senang. Di mana-mana juga senang. Karena itu elastis. Kan gitu. Iya, kita mau ngomongin sampah aja senang. Benar. Iya. Ngomongin apa aja senang, ngomongin sampah senang, jangankan ngomongin janda, ngomongin sampah aja senang kita. Kalau dulu kan Om Jen Raja Gombal, kalau sekarang di sini senang, di sana senang. Di mana-mana Om Jen senang. Bentar lagi saya habis ngopi, saya mau jalan ke sana. Oke. Mau lihat PDU. Langsung ke sana nih kita. Sendiri aja lah kesananya lihat, karena kasih penanganan kan takut ada kerjaan. Ayo Mang Ali, udah lihat PDU.
juga Purwakarta. Cuman kan persoalannya sampah itu bukan hanya dibersihkan, diangkut dan dibuang. Tapi bagaimana caranya sampah itu dibersihkan, diangkut, dibuang dan diolah. Itu yang paling penting. Dan membangun kesadaran untuk mengolah sampah itu sulit. Sangat sulit. Jadi membangun kesadaran agar bagaimana menjaga kebersihan aja sulit. Jangan buang sampah sembarangan aja sulit. Ngangkut sampah aja sulit, apalagi ngelola sampah. Sehingga kalau ada pemuda kreatif yang mau ngelola sampah itu menurut saya satu hal yang sangat luar biasa. Nah ini guys, jalan menuju PDU Ciwareng. Nah PDU itu dulu adalah tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Purwakarta, cuman dipindahin tempat pembuangan air sampahnya ke Cikolotok. Jadi di sini hanya pusat daur ulang aja. Jadi kalau dibuang ke sini nih, pusat daur ulang, sampah datang langsung habis sampahnya. Saat itu datang, saat itu bersih. Nah, memang sempat lama ini PDU ini nggak beroperasi kabarnya, kan gitu. Cuman kebetulan pas ada pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa kreatif dia nangani ini, jadi PDU ini berfungsi kembali. Kita lihat guys, nah, ini sampah yang baru datang. Lihat sampahnya guys. Wah. Jadi sampah datang kapan ini? Datang kapan sampah ini? Tadi. Oh. Waduh. Rai kemana Rai? Luar. Oh, Pak Ridwan nih teman Rai. Iya. Ya. Ini siapa? Baru datang. Langsung diolah. Kita sama pasar Senen. Pasar Senen. Berarti hari ini datang, hari ini bersih. Hari ini beres. Oh. Ya. Diolah masuk sini. Pengolahannya sampahnya guys. Ini apa ini? Kantor. Wih, ada laptop. Aduh ke dalam. Oh ya. Banyak banget. Iya. Jadi di sini Aridwan sama Rai. Nah, tadinya mau duduk, mau ini apa? Mau penasaran, pengen nemuin yang katanya dapat kado dari Pak Dedi. Alhamdulillah dapat kepercayaan. Kado sampah. Ya, Pernah dikirim sampah? dikirimin terus sampah. Enggak, maksud waktu itu sama Pak Dedi dikasih kado 1 truk. Betul. Oh iya, jadi saya penasaran, pengen lihat mana sih tempatnya yang dikasih kado sama Pak Dedi itu, kasih kado sampah. Oh ternyata di sini tempatnya. Ya udahlah. Yang kasih kadonya Pak si Arai ya dulu ya. Arai yang dikasih. Rainya nggak ada. Arai hari ini lagi keluar. Oh keluar. Ada Ya sudahlah.
Thank you Pak Ridwan ya. Oh berarti ya semangat terus. Jadi pemuda-pemuda mahasiswa-mahasiswa kreatif. Karena tidak semua orang mau mengolah sampah. Orang biasanya pengennya buang sampah aja. Ngolah sampah nggak mau. Jangankan ngolah sampah, ngangkut, ngambil aja biasanya kagak mau. Ini luar biasa banget ini kalau udah mau ngolah sampah. Keren-keren. Oke ya. Thank you ya. So balik lagi saya mah. Iya, cuma ngeliat aja. Itu yang mana sih tempat yang udah pernah dikasih kado sampah sama Kang Lili itu? Ternyata di sini tempatnya, guys. Oke ya. Ya, Siap. siap, Pak.